Bagaimana jika saya beritahu, beban berat yang selama ini menghimpit pundak kalian bisa sirna seketika hanya dengan memprogram ulang cara kerja pikiran kalian? Mari kita jujur, kita hidup di era yang serba terkoneksi, namun juga serba membebani. Notifikasi yang terus mendesak, inbox email yang tak pernah sepi, dan bayangan ekspektasi yang selalu membayangi. Ini semua adalah realitas harian yang menguras mental. Wajar jika kalian merasa sulit fokus atau sering dihantui rasa bersalah karena merasa belum cukup. Itu bukan tanda kalian lemah, itu respons alami otak kalian. Ironisnya, reaksi kita seringkali justru semakin keras mencoba mengatur waktu atau memaksakan produktivitas. Kita berupaya menjejalkan lebih banyak ke dalam hari yang sudah padat. Padahal, akar permasalahannya seringkali bukan pada manajemen jadwal, melainkan pada sebuah beban psikologis tak kasat mata, sebuah pemberat yang diam-diam menggerogoti setiap tetes energi mental kalian. Di video ini, saya akan tunjukkan 5 rahasia psikologi yang akan mengubah total cara kalian menghadapi tekanan. Kalian akan belajar mengidentifikasi beban-beban tersembunyi itu, melepaskannya, dan mengarahkan seluruh fokus kalian pada apa yang benar-benar esensial. Siap untuk perubahan nyata? Mari kita bongkar sekarang. Oke. Rahasia pertama untuk melepaskan beban, pahami apa yang saya sebut sebagai beban kognitif ilusi. Pernahkah kalian bangun pagi dengan kepala terasa penuh sesak, seolah ada ribuan tugas yang menunggu padahal belum satu pun kalian sentuh? Nah, perasaan itu sangat nyata dan punya nama, efek Zeigarnik. Singkatnya, otak kita terprogram untuk terus-menerus memikirkan tugas yang belum tuntas. Ini seperti ada tab browser yang selalu terbuka di pikiran kalian, terus-menerus menguras kapasitas mental atau RAM otak kalian. Kalian merasa penuh bahkan tanpa mengerjakan apa-apa. Menariknya, penelitian membuktikan bahwa hanya dengan mengeluarkan semua beban ini dari kepala, misalnya menuliskannya secara konkret, otak kalian bisa langsung merasa jauh lebih lega. Beban mental itu akan berkurang drastis. Jadi, langkah fundamental pertama, kosongkan pikiran kalian ke dalam tulisan. Mulai sekarang. Pikirkan saja ini. Kalian sedang bersantai, mencoba menikmati waktu luang, tapi tiba-tiba terlintas email penting yang belum terkirim, tagihan yang jatuh tempo besok, atau ide proyek brilian yang belum kalian catat. Otak kalian akan terus memunculkan pengingat kecil ini, seperti aplikasi yang terus berjalan di latar belakang, menguras daya baterai mental kalian, bahkan saat kalian tidak sedang menggunakannya secara langsung. Itu persis cara efek Zeigarnik bekerja, menciptakan kelelahan mental dari hal-hal yang belum tuntas. Jadi, tuliskan saja. Selanjutnya, mari kita selami teknik revolusioner pembingkaian ulang atau reframing. Ini tentang bagaimana kalian secara sengaja mengubah sudut pandang terhadap apa yang selama ini kalian anggap beban, menjadikannya sumber energi pendorong. Seberapa sering kalian mendapati diri berkata, "Saya harus bekerja," atau "Saya harus segera menyelesaikan laporan ini." Bukankah kata "harus" itu sendiri sudah terdengar seperti paksaan yang memberatkan? Nah, bagaimana jika kita ubah? Ganti dengan, "Saya memilih untuk berkontribusi pada proyek ini," atau "Ini adalah kesempatan saya untuk mengasah keterampilan baru." Pergeseran kecil ini dari beban harus menjadi daya ungkit memilih atau kesempatan akan secara dramatis mengubah perasaan kalian dari terbebani menjadi penuh motivasi. Ingat, satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kalian adalah persepsi. Kalian punya kekuatan mutlak untuk memilih cara kalian memandang setiap tantangan. Bayangkan kalian bangun di hari Minggu dan melihat tumpukan pakaian kotor atau lantai yang perlu dibersihkan. Pikiran pertama mungkin, "Saya harus melakukan semua pekerjaan rumah ini." Langsung lelah kan? Bayangkan, tapi bagaimana jika kita reframing? Ubah jadi, "Saya memilih untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi diri saya minggu ini." Atau, "Ini adalah kesempatan saya untuk bergerak dan merawat lingkungan tempat tinggal saya."
Dengan pergeseran perspektif ini, tugas yang semula terasa berat kini berubah menjadi tindakan pemberdayaan diri, sebuah investasi nyata untuk kesejahteraan kalian. Dan ini membawa kita pada kekuatan minimalisme keputusan. Amati tokoh-tokoh sukses seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg. Mereka sering mengenakan pakaian yang hampir sama setiap hari, bukan? Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena mereka paham. Setiap keputusan kecil, bahkan memilih baju, menguras sedikit energi mental. Ini yang disebut ego depletion atau kelelahan keputusan. Semakin banyak keputusan yang kalian buat, bahkan yang sepele, semakin terkuras bandwidth otak kalian. Akibatnya, sulit fokus pada hal penting atau membuat keputusan besar. Dengan mengurangi keputusan yang tidak esensial, kalian membebaskan energi mental berharga untuk hal-hal yang benar-benar krusial, membuat kalian lebih fokus dan efektif. Mulailah dari hal kecil, tetapkan menu mingguan, pilih pakaian di malam hari, atau otomatisasi rutinitas pagi. Apa keputusan kecil yang bisa kalian eliminasi mulai hari ini? Bagikan di komentar. Tapi melepaskan beban saja tidak cukup. Kita perlu membangun zona aliran atau flow state dengan batasan yang jelas. Kalian mungkin pernah mendengar flow, kondisi di mana kalian begitu larut dalam suatu aktivitas, waktu seolah berhenti, dan kalian merasa sangat menikmati serta produktif. Atlet dan seniman sering mencapainya. Bagaimana kalian bisa masuk ke dalamnya? Pertama, gunakan time blocking dengan fokus tunggal. Dedikasikan waktu tertentu hanya untuk satu tugas dan jauhkan semua interupsi, notifikasi, tab browser yang tidak relevan, bahkan godaan media sosial. Kedua, tetapkan tujuan yang jelas tapi menantang. Terlalu mudah membosankan, terlalu sulit bikin frustrasi. Temukan titik manis di mana kalian merasa tertantang tapi yakin bisa menaklukkannya. Dengan batasan dan fokus yang jelas, kalian tidak hanya akan super produktif, tapi juga merasakan kepuasan mendalam yang menghilangkan beban keraguan. Terakhir, dan ini kunci esensial, kekuatan sejati dari self-compassion. Proses melepaskan beban dan membentuk kebiasaan baru jarang berjalan mulus. Pasti ada saatnya kalian meleset dari target, terjebak rasa malas, atau merasakan beban lama kembali menghimpit. Dan di saat-saat itu, respons otomatis kita seringkali adalah menyalahkan diri sendiri, kan? Kita cenderung berpikir, aku memang tidak becus, atau sepertinya aku tidak akan pernah bisa konsisten. Padahal, penelitian Profesor Kristin Neff dengan jelas menunjukkan kunci untuk bangkit dan menjadi lebih tangguh justru terletak pada kemampuan kita untuk bersikap baik dan penuh pengertian terhadap diri sendiri. Ini bukan izin untuk bermalas-malasan, melainkan pengakuan jujur bahwa kalian adalah manusia yang wajar membuat kesalahan. Ini tentang memaafkan diri sendiri atas slip up yang terjadi, lalu dengan tenang dan tekad melanjutkan perjuangan. Ketika kalian merasa terjatuh, letakkan tangan di dada, rasakan detak jantung kalian, tarik napas dalam, lalu ucapkan pada diri sendiri, ini memang tidak mudah, tapi aku akan melangkah lagi. Aku bisa melewati ini. Ingat, tujuan kita bukan kesempurnaan instan, melainkan kemajuan yang konsisten, berbalut belas kasih pada diri sendiri. Anggaplah kalian sedang membangun sebuah rumah impian. Apakah ketika ada satu bata yang miring atau satu bagian atap yang belum sempurna, kalian akan membongkar seluruh bangunan, bahkan memaki-maki diri sendiri sebagai tukang yang gagal total? Tentu tidak. Kalian akan melihatnya sebagai bagian dari proses, membenahi bata yang miring, belajar dari kesalahan, dan terus melanjutkan pembangunan dengan penuh ketekunan. Ingat, self-compassion adalah mentalitas pembangun itu. Memahami bahwa kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses menciptakan sesuatu yang kokoh dan indah dalam diri kalian. Nah, sekarang kalian sudah tahu 5 rahasia psikologi ampuh untuk melepaskan beban dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Tapi bagaimana jika beban terbesar di pikiran kalian itu justru berasal dari overthinking yang tak kunjung berhenti? Kalau itu masalah utama kalian, tonton video ini selanjutnya, di mana kita akan bedah 3 teknik revolusioner untuk menghentikan overthinking kalian sekarang juga. Klik di sini atau link di deskripsi. Jangan lupa, di kolom komentar, beban apa yang paling ingin kalian lepaskan hari ini? Jawaban kalian bisa jadi inspirasi banyak orang.
Sampai jumpa di video berikutnya.